warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvinia Salma Aulia, nomor presensi 3. Saya Lydia Sofil Wahdah, nomor presensi 18. Saya Muhammad Nurul Fadilah, presensi 20. Saya Mutia Ilma Ramadhani, presensi 22. Saya Naili Faradinur, nomor presensi 23. Sebelum membahas tentang reformasi bidang hukum dan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Megawati. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Kabinet Gotong Royong yang memiliki 5 agenda utama, yaitu yang pertama, membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Dan yang kelima, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan HAM. Tugas Presiden Megawati untuk memberantas KKN terbilang berat karena kasus KKN di masa Orde Baru belum tuntas dan kasus KKN pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tadi tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Megawati, berbagai kasus KKN tidak terselesaikan. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan ini, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terhadap pemilu adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wapres yang dipilih langsung oleh rakyat dan diterapkan pada tahun 2004. Perubahan lainnya yaitu pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, dan penegasan wewenang BPK. Salah satu upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh MA. Amandemen ini memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menembus birokrasi. Reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat diselesaikan oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga menurun ke Megawati. Wapres Hamzahas menjelaskan bahwa pemerintah merancang kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor real dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Selain memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan TAP MPR RI nomor 4 MPR tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara pada tahun 1999 sampai 2004. Sesuai dengan amanat GBHN tahun 1999 sampai 2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam program pembangunan nasional atau Propenas 5 tahun yang ditetapkan bersama DPR. Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi, yang mencatat beberapa pencapaian yang dianggap berhasil membangun perekonomian bangsa yang terpuruk sejak beralihnya pemerintahan. Salah satu indikator keberhasilan sektor ekonomi yaitu rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah membaik dan berdampak pada stabilnya harga barang. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan investor pada perekonomian Indonesia dan menunjuk perkembangan positif.
Pada pengaruh kedua pemerintahan Presiden Megawati tahun 2002 sampai 2003 nilai tukar rupiah sempat menguat hingga kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintahan dan juga tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang masih banyak mengalami kemiskinan. Popularitas pemerintah tidak populis dan meningkatnya inflasi serta berdampak buruk terhadap inflasi real, dan di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif daftar listrik, serta pajak pendapatan negara. Selain itu, persoalan utang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah, yang mengakibatkan pemerintahan mengalami defisit dan kebutuhan pinjaman baru. Selanjutnya yaitu masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Yang pertama yaitu tidak meratanya pembangunan dan pembagian hasil SDA atau sumber daya alam yang berujung pada keinginan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada daerah yang kaya sumber daya alamnya, tapi mendapat sedikit hasil sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah mereka, yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau NAD dan Papua. Kebijakan represif menjadi propaganda efektif untuk memisahkan diri dari NKRI. Upaya Presiden Megawati untuk menyelesaikan disintegrasi dan memperbaiki persentase hasil SDA atau sumber daya alam, yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai hasil pembagian sumber daya alam dan melakukan kunjungan kerja pada daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya yaitu masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Pada upayanya kita menjaga keutuhan NKRI diuji pada saat menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan Legitan dengan pemerintah Malaysia yang diselesaikan dengan membawa kasus ke Mahkamah Internasional di Den Haag sejak 1997, yang pada akhirnya keputusan dari Mahkamah Internasional Den Haag yaitu 17 hakim memutuskan untuk Pulau Sipadan dan Legitan menjadi hak milik Malaysia, bukan menjadi hak milik Indonesia. Yang berarti hal itu membuktikan bahwa lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia saat berhadapan dengan negara luar. Desentralisasi politik dan keuangan. Dikeluarkannya undang-undang yang dirintis sejak tahun 1999 tentang perimbangan dan keuangan pusat hingga daerah, yang merupakan reformasi tingkat lokal pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat setempat. Upaya desentralisasi ini sesuai dengan struktur pemerintahan. Desentralisasi politik mempengaruhi ketidakpuasan rakyat akan pemimpin daerah yang memimpin pada saat itu, tidak cakap dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga menyebabkan isu otonomi daerah menjadi bagian reformasi politik dan sosial di beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Ketidakcakapan politik atau pemimpin pada saat itu yaitu dikarenakannya pemimpin yang dipilih bukanlah dari rakyat secara langsung, tapi dipilih oleh presiden atau pemimpin pemerintahan yang saat itu menjabat. Di akhir pemerintahan, Presiden Megawati mengeluarkan undang-undang mengenai pemerintahan yang memuat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep otonomi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang pengadaan perangkat hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilu. Dengan sistem pemilu berikutnya dan juga pemberian pedoman dalam penelitian, pengembangan, dan perencanaan, serta pengawasan saat UU tersebut diberlakukan, agar sesuai dengan konsep pemilu langsung yang akan diberlakukan pada periode berikutnya. Sistem pemilu secara langsung ada wakil rakyat dan kepala wakil rakyat di daerah, menjadikan otonomi daerah mereka semakin berkesempatan untuk memajukan wilayah. Karena terpilihnya wakil dan kepala daerah oleh masyarakat setempat lebih dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan memahami seluk-beluk dan potensi masyarakat
beserta sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Di sampingnya, juga pemimpin dan wakilnya dapat memahami karakter dan adat istiadat yang berlaku pada daerah tersebut. Upaya pemberantasan KKN. Meski berhasil melakukan pencapaian di bidang ekonomi dan politik dengan menghasilkan UU Pelaksanaan Otonomi Daerah, Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum. Banyak kasus KKN yang belum terselesaikan secara maksimal. Hal ini menyebabkan Presiden Megawati lebih menegakkan hukum terutama kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya penanganan kasus tersebut disebabkan kurangnya jumlah aparat penegak hukum, sehingga proses hukum berjalan sangat lambat dan berimbas pada kegagalan. Namun, keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak korupsi tercermin dari dikeluarnya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pengeluaran produk hukum tentang tindak pidana korupsi dengan dikeluarkannya berbagai produk lain seperti yang pertama, UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian NKRI. 2. UU Nomor 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Nomor 22 Tahun 2022 Grasi. Ketiga, UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK. Nomor 4 PP Nomor 42 Tahun 2002 Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim. 5. Inpres Nomor 2 Tahun 2002 Penambang Pasir Laut. Dan terakhir, dan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 Pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya. Pelaksana Pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana rakyat tingkat pusat dan daerah secara langsung memiliki hak pilih. Pemilu untuk memilih anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemilu untuk memilih presiden dan wapres yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan anggota legislatif untuk memilih presiden dan wapres memiliki keterkaitan erat karena setelah pemilu legislatif selesai, maka partai yang memiliki suara yang lebih besar atau sama dengan 3% dapat mencalonkan pasangan capres dan wapresnya untuk maju ke pemilu presiden. Jika dalam pemilu presiden dan wapres terdapat satu pasangan yang memperoleh lebih dari 50% suara, maka pasangan tersebut dinyatakan menang. Namun, jika tidak terdapat pasangan yang mendapat suara lebih dan 50%, maka pasangan yang mendapat suara tertinggi pertama dan kedua berhak mengikuti pemilu putaran kedua. Pemilu Legislatif 2004 diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik. Adapun partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak yaitu pertama, Partai Golkar yaitu 21,58%, kedua PDI Strepe yaitu 18,53%, yang ketiga PKB yaitu 10,57%, yang keempat PPP yaitu 8,15%, yang kelima Partai Demokrat yaitu 7,45%, yang keenam Partai Keadilan Sejahtera yaitu 7,34%, dan yang terakhir yaitu PAN yaitu 6,44%. Setelah melihat dari hasil tersebut, KPU dapat meloloskan 5 pasangan capres dan wapres yang dianggap telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU nomor 34 tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun 5 pasangan calon capres dan cawapres yang lolos yakni nomor urut pertama ada Haji Wiranto, Sarjana Hukum, dan Insinyur Haji Salahuddin Wahid, calon dari Partai Golkar. Di nomor urut 2 ada Hajah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, calon dari PDIP. Di nomor urut ketiga ada Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais dan Dr.
Insinyur Haji Siswono Yudhohusodo, calon dari PAN. Di nomor urut 4 ada Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andus Muhammad Yusuf Kalla, calon dari Partai Demokrat. Di nomor urut 5 ada Dr. Haji Hamzah Has dan Haji Agung Gumelar Magister Sains, calon dari PPP. Pemilu presiden yang diselenggarakan tersebut belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%, sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan calon dari Partai Demokrat mengungguli pasangan dari calon PDIP. Pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan dari Partai Demokrat memperoleh suara 60,62%, sementara pasangan dari calon PDIP memperoleh suara 39,38%, yang dimana dapat disimpulkan bahwa Partai Demokratlah yang memenangkan pemilu pada tanggal 20 September 2004. Maka dari itu berakhirlah masa pemerintahan Megawati yang dimana Megawati wakil dari PDIP kalah dalam pemilu pada tahun 2004 dari SBY wakil dari Demokrat, sehingga masa pemerintahan dilanjutkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.